Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel YouTube Haris Vlog Playlist Info Bansos. Pada kesempatan kali ini ada informasi yang update datang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ini ada suratnya ya, seperti ini. Surat ini menginformasikan terkait verifikasi ketidaklayaan penerima bantuan sosial. Nah, kira-kira ini terkait apa ya? Nah, makanya agar tidak penasaran, kita akan simak informasi lengkapnya pada video kita kali ini. Seperti biasa, mohon nanti videonya jangan dipercepat agar tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan dan tidak berakibat kesalahpahaman. Baik, silakan disimak informasi lengkapnya. Sobat netizen semuanya, dimanapun Anda berada, jadi ini mengawali bulan Januari, ternyata ada informasi yang update ya, turun dari Kemensos. Informasinya bukan terkait pencairan PKH yang kita nanti-nantikan, tapi di sini lebih kepada verifikasi ketidaklayaan penerima bantuan sosial. Sesuai dengan surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial bernomor 37-17DI021-2022, sifat biasa perihal tentang verifikasi ketidaklayaan penerima bantuan sosial. Surat tertanggal 10 Januari tahun 2022 ini ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Jadi pada intinya surat ini menginformasikan bahwasanya sebelumnya sudah dilakukan kegiatan perekaman ya pada menu GIS untuk memperoleh geotagging dan foto rumah atau tempat tinggal dari penerima bantuan sosial ya. Dan di sana ternyata terindikasi bahwasanya bersangkutan setelah dilakukan perekaman di lapangan, yang bersangkutan atau penerima bantuan sosial ini terindikasi pekerjaannya sebagai PNS, TNI ataupun Polri. Karena di sana mungkin saja saat dilakukan proses perekaman di lapangan, ternyata yang bersangkutan mungkin diterima CPNS atau mungkin sudah menjadi PNS, atau indikasi NIK-nya itu atau nomor induk kependudukannya setelah dilakukan proses padu padan dengan DTKS itu terindikasi memiliki pekerjaan PNS, TNI ataupun Polri. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia itu diminta untuk melakukan verifikasi terkait apakah benar informasi tersebut. Sehingga verifikasi ini nantinya menentukan ketidaklayaan dari penerima bantuan sosial itu sendiri. Ketika ternyata data tersebut asli adanya atau yang bersangkutan ternyata benar sebagai TNI, Polri, ataupun PNS, maka jelas untuk kedepannya yang bersangkutan sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan bantuan sosial. Namun apabila yang bersangkutan setelah dilakukan verifikasi ulang di lapangan dan tidak ditemukan adanya indikasi bahwasannya yang bersangkutan merupakan PNS, TNI atau Polri, artinya yang bersangkutan atau KPM ini atau penerima bantuan ini masih dikategorikan layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Berikutnya, kegiatan verifikasi dan validasi kelayakan ini selambat-lambatnya yakni tanggal 30 Januari tahun 2022 ya, melalui aplikasi SIKNG dengan akun supervisor di masing-masing kabupaten atau kota Anda setempat. Jadi pada intinya informasi kali ini menginformasikan kepada kita semua, khususnya para penerima bansos, bahwasanya kemarin mungkin sudah dilakukan kegiatan tinjau lapangan ya, atau mungkin survei lapangan terkait bagaimana kondisi rumahnya, foto rumahnya bagaimana, berikut terkait juga pekerjaan dari penerima bansos ini apa, dan di sana diperoleh data bahwasanya ada indikasi dari penerima bansos ini pekerjaannya adalah PNS, TNI ataupun Polri. Berikutnya indikasi ini mungkin saja juga didapat dari hasil padu padan data antara data pada Dukcapil dengan data bansos berbasis NIK, nomor induk kependudukan. Dan ketika terindikasi pekerjaannya adalah PNS, ASN ya, ataupun Polri dan juga TNI, maka jelas yang bersangkutan misal dia sebagai penerima bansos, maka sudah tidak layak lagi
untuk mendapatkan bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT, KIS, KIP, dan lain sebagainya. Namun, untuk memastikan hal tersebut berdasarkan surat ini, maka Kementerian Sosial meminta bantuan dari kabupaten atau kota setempat untuk melakukan verifikasi dan validasi. Artinya untuk membenarkan informasi ini benar atau tidak ya. Jadi dilakukanlah verifikasi dan validasi dari hasil-hasil survei sebelumnya untuk memastikan apakah benar penerima bansos ini memang benar pekerjaannya sebagai ASN, TNI ataupun Polri. Apabila setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi ini yang bersangkutan ternyata tidak terbukti ya, dan juga yang bersangkutan masih dikategorikan layak, maka bansosnya itu masih bisa berjalan di kemudian hari. Namun apabila yang bersangkutan ini memang terbukti benar pekerjaannya adalah ASN, TNI dan Polri, berikutnya setelah dicek di geotagging ya, foto rumahnya atau foto tempat tinggalnya ternyata sudah dikategorikan atau sudah layak, maka yang bersangkutan sudah jelas akan dihentikan kepesertaannya dari penerima bantuan sosial. Berikutnya tambahan informasi terkait pencairan bansos PKH, BPNT, karena sekarang sudah masuk di bulan Januari, di mana pada bulan Januari sesuai jadwalnya bahwasanya bulan Januari, Februari, Maret itu merupakan jadwal untuk pencairan PKH tahap 1 tahun 2022. Nah, kira-kira apakah nanti pencairannya akan sama seperti tahun 2021, yakni menggunakan sistem gelombang atau sistem termin? Apabila nanti benar sistem termin, maka bagi Anda yang mungkin saja bansosnya sudah cair duluan dan ada yang belum cair, ini mohon jangan berkecil hati ya. Kita tunggu saja untuk pencairan berikutnya. Tapi kalaupun nanti pencairannya itu tidak ada termin alias semua disalurkan total, maka nanti bagi yang tidak bisa cair bansosnya bisa dicek ya apakah bansosnya itu ada kendala atau tidak. Umumnya bagi yang tidak cair ini, yang bersangkutan ternyata sudah tergraduasi, berikutnya ternyata ada data yang tidak padan di dalam data bansosnya. Entah dia itu NIK-nya tidak padan atau nomor KK-nya tidak padan. Berikutnya untuk nominal bansos PKH yang nantinya akan cair, itu sampai saat ini karena belum ada informasi terupdate, maka kemungkinan nominalnya masih sama seperti tahun sebelumnya, di mana untuk anak SD yakni 225.000, untuk SMP 375.000, SMA 500.000, berikutnya untuk balita dan ibu hamil masing-masing 750.000, untuk lansia dan disabilitas berat masing-masing 600.000 rupiah. Berikutnya terkait kapan jadwal pastinya untuk tahap 1 tahun 2022 ini dilangsungkan. Hingga saat ini kami masih belum bisa memastikan tentang kapan pastinya, karena surat pencairannya, SP2D-nya juga BNPA-nya masih belum turun hingga video ini saya upload. Ditunggu saja ya, mohon bersabar. Kita doakan saja mudah-mudahan untuk bansos PKH tahap 1 dan juga bansos BPNT bulan Januari bisa segera dicairkan. Baik, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.